المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. Insyaallah malam ini masih kita dalam pembahasan mengenai sifat wajib yang harus kita imani daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang akan kita bahas malam ini masih sifat ma'ani, yaitu basarun. Yang baca dulu. Basarun artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patuh bagi mukmin meyakini, mengiktikad bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala kirim kita, ciptakan di dunia, yaitu untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an jelas Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seorang ulamanya para sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mentafsiri maksud daripada liya'budun ay liya'rifun, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, kajian yang kita bahas, akidah yang kita bahas malam ini dan sebelumnya itu, yaitu kajian bagaimana kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makrifat kepada Allah itu, ilmunya itu dengan kita mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sendiri arahkan dalam Al-Qur'an, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Aku adalah Tuhan, anallah, aku adalah Tuhan, alladzi la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan selain aku. Maknanya Allah kenalkan dirinya itu melalui sifatnya, alladzi la ilaha illa ana, yang tiada ada sesembahan Tuhan selain aku. Kata para ulama, maksudnya itu ada sifat di sana itu, yaitu wahdaniyat Allah, yaitu Esa. Maka ulama katakan kita akan bisa mengenal Allah yaitu dengan melalui sifat-sifatnya.
Tidak bisa kita dengan zatnya. Kita paksakan memikirkan zat Allah, tidak akan pernah mampu. Karena Allah itu tidak serupa dengan kita, bukan makhluk. Dia tidak nampak, tidak gerak juga tidak diam, tidak berupa. Kalau kita pikirkan perkara yang seperti itu, tidak akan sampai. Jangankan perkara yang seperti itu, zat yang seperti itu, yang tidak kelihatan, tidak gerak, tidak diam, tidak bertempat, tidak butuh segala-galanya, itu kita pikirkan, nggak akan nyampe kepala kita. Yang nampak-nampak saja ini banyak, dalam diri kita saja ini banyak hal yang kita tidak tahu. Maka fungsi kita mengaji ilmu akidah ini diantaranya untuk kita semakin mengenal Allah, dan juga supaya menyelamatkan akidah kita dari akidah-akidah yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh pendahulu kita dari kalangan para ulama-ulama kita, sampai ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, sampai kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya melihat. Jadi Allah itu zat yang menciptakan segala penglihatan, maka tentu Allah itu zatnya wajib maha melihat. Tidak akan terjangkau oleh akal kita kalau Allah itu tidak melihat. Tidak diterima akal sehat kita kalau Allah itu tidak melihat. Karena dia sendiri menciptakan penglihatan kepada setiap makhluk-makhluknya. Jutaan, miliaran jumlah makhluknya diberikan mata untuk melihat. Masa Allah yang tidak melihat? Tidak akan mungkin. Kalau Allah itu tidak melihat, ada Allah kita yakini tapi tidak melihat, itu satu kecacatan, aib. Kita aja di dunia ini, kita diberi harta yang banyak tapi kita dibutakan mata kita. Mesti kita tidak mau, karena buta itu, tidak melihat itu suatu kecacatan, aib itu. Maka begitu juga Allah, mustahil Allah akan tersentuh yang namanya aib, yang namanya kecacatan, karena Allah itu zatnya paling sempurna dari segala segi-seginya. Cuman walaupun kita sudah yakin ya Allah itu maha melihat, tetap juga jangan pernah kita samakan maha melihatnya Allah itu sama dengan melihatnya kita makhluknya. Walaupun kita yakin Allah itu tidak buta, Allah itu melihat, tidak cukup sampai situ. Harus juga kita yakini bahwa melihatnya Allah itu wajib tidak sama dengan melihat para makhluknya. Bedanya di mana? Banyak sekali. Allah itu melihat bukan dengan pelantara sebab atau wasitoh ataupun alat. Kalau kita semua, karena kita ini diciptakan, tidak wujud hakiki, ada karena diadakan, maka semua yang ada pada diri kita ini, lisan, penglihatan, mata, pendengaran, semua juga diciptakan oleh Allah. Maknanya menggunakan sistem atau alat. Kita melihat pakai mata. Semua kita melihat pakai mata. Namanya alat, secanggih apapun yang namanya alat, mesti tidak tahan lama. Mesti ada saatnya dia akan rusak seketika, atau masa lama dia akan error. Nah, Allah gimana penglihatannya? Allah itu melihat dengan sifat melihat, dengan sifat melihatnya Allah itu, bukan dengan alat. Maka karena Allah melihat dengan sifat melihatnya, maka Allah akan senantiasa melihat dan tidak akan pernah terjadi perubahan dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat, yang jauh, yang tersembunyi, yang terang, bahkan yang tidak ada dalam nampaknya tapi disebut, maka itu pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal, kata para ulama, ada 5 tempat perbedaan penglihatannya Allah dengan kita. Yang pertama, seperti yang dulu-dulu yang bahas, di sifat sama juga begitu, yaitu penglihatan Allah itu dahulu. Dahulu maksudnya apa?
tidak diciptakan. Namanya sifat ini kan dia mesti butuh kepada zat tempat nempelnya yang namanya sifat. Allah punya sifat qudrah, sama, basar, maka itu tidak akan bisa berdiri, mesti nempel. Nah, nempelnya pada diri zat Allah. Nah, karena Allah itu zatnya wajibul wujud, kidam, tanpa diciptakan, tanpa dilahirkan, tanpa pernah tidak ada, maka begitu juga sifat sama, basar Allah itu begitu, tidak diciptakan, tidak ada yang ciptakan, tidak ada yang buat, tidak ada yang letakkan. Dia sedia ada sebagaimana wujudnya zat Allah di azali, tanpa permulaan itu. Tidak ada yang ciptakan, dia wujud bersamaan dengan zatnya Allah. Kalau kita enggak, jangankan penglihatan kita ini, diri kita ini diciptakan oleh Allah. Diri kita ini bukan hanya penglihatan, diri kita ini. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun, dia zat yang menciptakan kamu dan segala yang kamu perbuat, segala sifat yang ada pada diri kamu. Itu yang pertama. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dia zat yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian keluar dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. La ta'lamuna syai', tidak tahu apa-apa kita, tidak tahu siapa diri kita, tidak tahu siapa orang tua kita, tidak tahu siapa yang mengurus ketika kita lahir di perut ibu kita, tidak tahu apa yang kita lakukan ketika lahir itu, tidak ada tahu kita. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, baru Allah selepas itu berikan kita penglihatan dan pendengaran. Jadi menyusul, menyusul. Kemudian yang kedua, sifat basar, melihatnya Allah itu baqa. Baqa itu apa? Tidak akan pernah terjadi perubahan. Sebagaimana zat Allah itu tidak akan pernah berubah, maka sifatnya juga tidak akan pernah berubah. Tidak akan Allah itu sekarang melihat, besok rusak penglihatannya, rabun ataupun buta, apalagi buta. Tidak akan tersentuh itu, akan kekal penglihatan Allah dan tidak akan pernah berubah. Kalau kita kan berubah. Dari kecil kita lahir tidak bisa melihat, tumbuh jadi bayi mulai bisa melihat. Nanti tambah dewasa mungkin mulai normal, nanti sudah tua mulai rabun, mulai hilang, mulai tidak melihat lagi. Apalagi kena penyakit katarak, udah belum tua aja sudah nggak bisa melihat. Itu penglihatan kita itu senantiasa berubah. Kadang ada masih kecil sudah tidak bisa melihat. Nah, itulah penglihatan kita. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita melihatnya pakai wasitoh, pelantara ataupun alat. Paham ya? Kemudian juga apa? Nah, perbedaannya yang ketiga yaitu mukhalafatun lil hawadis, tidak serupa penglihatan Allah dengan kita. Kita ini banyak sekali syarat-syarat untuk kita bisa melihat. Walaupun kita sudah punya mata, ini alat yang Allah berikan kita mata, tidak pun juga bisa melihat. Walaupun normal mata kita ini nggak ada cacatnya, bersih, normal, bagus, mesti dia butuh ada sesuatu yang dilihat minimal 3. Kalau ulama katakan rukun melihat, tidak cukup mata toh, walaupun terbudaya mata lagu dia narak sita serius no dia bau. Minimal yang kita lihat itu warna, kemudian bentuk. Ini masjidnya yang kita lihat dalamnya kan bentuk sama warna, bentuknya kotak dan warnanya sebagian kuning, sebagian putih. Sipulan kita lihat bentuknya manusia, warnanya pecinya hijau, bajunya coklat. Itu tok yang kita bisa lihat. Apakah sudah ada warna, ada wujud atau ada rupa atau ada bentuk bisa melihat sempurna enggak? Walaupun sudah ada mata, ada yang dilihat bendanya, bentuknya, warnanya, tetapi kalau jaraknya jauh, benda tersebut juga enggak maksimal kita akan melihat. Ada orangnya kita lihat tapi jaraknya jauh, enggak akan sempurna. Atau terlalu dekat, kayak HP ini misalnya dekat, tapi pas di depan mata kita enggak akan tahu kita apa ini di depan mata kita. Nah, begitulah kekurangan kita ini dalam melihat. Nah, Allah enggak butuh itu.
Tidak butuh itu, karena penglihatan Allah nggak pakai alat. Jangankan yang nampak, yang tidak nampak pun dilihat oleh Allah. Makanya ada ta'alluqnya nanti, ta'alluqnya sifat sabasornya Allah ini bisa masuk kepada segala yang maujud, hadis maujud dan maujud kidam. Nah, ta'alluq ini hubungan di sifat ma'ani itu punya ta'alluq. Pertama, ta'alluqnya kepada segala yang maujud. Jadi Allah ini melihat segala yang maujud, apa sewujudnya dilihat, apa yang diciptakan oleh Allah, walaupun wujudnya tidak ada tapi disebut itu Allah lihat. Seperti yang katakan tadi, yang sideseriuk leman aqwani apana? Hah? Apana? Hah? Bentuknya gelas sama warnanya bening. Selain itu nggak ada yang kita bisa lihat. Nah, tapi kalau Allah hendak, Allah itu semua dilihat. Yang disebut-sebut oleh kita dilihat. Contohnya apa? Nijal ngaji, Nijal ngaji, pening mikir, belum saya paham ini apa bahasanya Ustaz. Nah, pening kita itu dilihat oleh Allah. Paham nggak? Rasa sakit, kalau kita kan sakit itu kita rasakan. Kalau Allah dilihat itu namanya sakit itu. Kalau kiri kanan ini kan kita sebut aja kiri kanan. Bagi Allah itu dilihat. Semua yang disebut, yang mewujud, entah itu disebut atau yang tidak, asalkan dia ada, semua dilihat oleh Allah. Kesedihan kita, kesusahan kita, kegelisahan kita, rasa sakit kita, semua dipandang oleh Allah. Kalau kita kan yang nampak, yang mewujud, yang kelihatan, yang ada bentuk warnanya saja. Itulah kesempurnaan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, enggak terhijab. Kalau kita kan lelah, capek, ngantuk, cuman kita rasakan. Tapi Allah melihat ngantuk kita itu, makhluk itu ngantuk itu dilihat wujudnya oleh Allah. Makanya Allah perintahkan, hai ngantuk hilang, berarti kita ngantuk. Diperintahkan hilang karena makhluk itu. Cuman ya kita tidak melihatnya. Paham ya? Kemudian segala yang mawjud qadim. Mawjud qadim ini ya Allah itu sendiri. Allah sendiri maknanya apa? Ketika Allah belum menciptakan alam semesta, belum ada diciptakan oleh Allah, itu Allah sudah tetap maha melihat, wajib maha melihat. Pertanyaannya, ketika itu Allah apa yang dilihat? Padahal makhluk belum diciptakan, Nur Muhammad belum diciptakan, hanya tok Allah ada, dan Allah itu kidam, penglihatannya tetap melihat. Nah, pertanyaannya, apa yang dipandang oleh Allah di kala itu? Apa yang dipandang? Hah? Yang dipandang oleh Allah zatnya yang maha sempurna dan segala sifat-sifatnya. Allah memandang zatnya yang maha sempurna, Allah memandang kudratnya, memandang ilmunya, memandang hayat samanya, semua jelas dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah yang namanya maha melihat, akan senantiasa melihat. Maka kita ini hakikatnya sebenarnya selagi diletakkan sifat melihat dalam diri kita ini, tetap kita melihat. Tidak akan pernah nggak melihat. Kapan kita nggak melihat? Ketika dicabut. Maka orang buta itu bukan melihat gelap, enggak. Orang buta itu apa yang dilihat? Gelap. Gelap itu warna. Warna gelap, warna hitam kelihatan. Maka kita ini senantiasa melihat, walaupun lamun tertinduk, sebenarnya tinggal lihat. Paham maksudnya ya? Selagi Allah letakkan sifat melihat, akan tetap bisa melihat kita. Lamun dengan ini, merem ngene. Ini ada serius. Ada ndek? Lamun dengan ini. Hah? Kundinara. Selagi masih terletakkan sifat melihat, tetap kita melihat. Lihat ini. Kita melihat warna gelap, warna hitam, melihat itu namanya. Siapa kayak gini kita merem, melihat cuman tertutup oleh ini aja, merem. Sebenarnya kita melihat itu. Apa yang kita lihat? Ada hitam, ada seperti kilat-kilat seperti itu. Intinya kapan kita nggak bisa melihat? Ketika dicabut sifat melihat. Walaupun alat mata kita utuh, tapi sifatnya dicabut, nggak bisa melihat. Orang buta meleng itu, orang buta meleng banyak kan, normal matanya, tapi sifat melihatnya cabut oleh Allah, nggak melihat, utuh matanya sehat,
tapi ngelihat nggak ngelihat. Kenapa? Sifatnya dicabut oleh Allah. Paham ya? Kita tidak akan melihat itu tatkala dicabut sifat melihat itu dari diri kita, maka kita tidak akan melihat walaupun alatnya masih ada. Maka orang buta itu hakikatnya dia nggak melihat apa-apa, bukan warna gelap. Kalau warna gelap dia lihat berarti masih bisa melihat. Coba ketuan, buta apa sih serius? Dia nggak tahu gelap itu, apalagi butanya dari awal, dari kecil, nggak tahu. Pokoknya nggak ngelihat gelap, nggak ngelihat terang, nggak ngelihat apa-apa. Itu namanya orang butuhkan gelap. Kalau dia lihat gelap, melihat juga. Ini lampu ini terang nih kan, otomatis gelap. Temeleng gelap, kelihatan nggak gelap? Warna hitam pada temarang ini mas. Intinya selagi Allah letakkan sifat melihat dalam diri kita, apapun keadaan kita akan tetap melihat. Paham ya? Makanya ini kita ngaji akidah ini supaya kita buka akal kita, supaya kita cerdas sedikit mengenai memahami sifat kita dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Allah itu qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyat esa. Jadi cukup dengan satu sifat melihatnya, Allah mampu memperhatikan melihat semua makhluknya, yang di darat, yang di laut, yang di angkasa, yang di dalam bumi, entah yang dimanapun tempatnya, di sorga, di neraka, di kubur. Dengan satu melihatnya Allah itu sama seperti kita melihat banyak bagi Allah, enggak aja terhijab. Sekarang hati tiang sama hati sidep pelunggu sekik-sekik ini paden dan terserius ya Allah Ta'ala. Harap nak saat tokol ngaji pikirannya masalah dukepengnya, harap saat tokol ngaji pikirannya masalah anak istrinya, semua dilihat sama-sama oleh Allah. Setiap kita ini dipandang hati kita oleh Allah, bukan fisik jasadnya saja dilihat, isi hati kita dilihat, detakan jantung kita dilihat, detakan nadi kita dilihat, arah ngalirnya darah nanah kita dilihat oleh Allah, bukan jasad fisik ini saja, tidak terhijab. Kemana aliran darah kita dilihat oleh Allah. Itulah maknanya penglihatan Allah muhitun, meliputi segala-galanya. Dengan satu penglihatan Allah mampu melihat semuanya. Paham ya? Tidak ada yang terhijab. Inkishaf, terbuka bagi Allah penglihatannya, enggak ada mampu menghijab Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Walaupun sudah ada warna, sudah ada alat mata, jarak dekat, tetapi tertutup oleh tembok. Walaupun dekat tidak akan kita lihat di samping tembok itu. Itu lemahnya kita. Belakang juga, walaupun di belakang kita ada benda, tapi kita hadap depan nggak akan bisa melihat. Walaupun kita dua punya mata ini, bisa nggak dua mata kita ini melihat kedua tempat? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Mesti tertuju kepada satu. Mungkin ajaib kalau ada orang yang matanya satu ini ngelihat ke sana, yang satu ke sana, bisa nggak? Nggak bisa. Mesti fokus pada satu arah. Coba satu ini jok andangan, satu jok akan bisa. Walaupun dua, satu yang kita bisa lihat. Kalau kita mau lihat banyak, mesti kita pasang CCTV di mana-mana. Tapi bagi Allah enggak. Dengan satu melihatannya, bukan kita saja, pikiran kita, hati kita, kesusahan kita, detak jantung kita, darah kita sempurna dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wallahu basirun bima ta'malun. Dialah Allah zat yang melihat dengan segala yang kamu perbuat. Jadi masih banyak lagi penjelasan para ulama untuk kita memahami akan kesempurnaan sifat sama basornya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sudah bisa kita memahami begitu sempurna penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sikap kita sekarang. Apa sikap tatkala kita tahu bahwa Allah itu sempurna penglihatannya, enggak terhijab oleh satu apapun? Maka sikap kita sebagai hamba yang beriman, yang yakin itu akan maha melihatnya Allah yang tidak terhijab dengan apapun di dunia ini, bahkan di akhirat kelak dan di mana saja. Maka patuh bagi mukmin mengiktikad bahwa ia tiada berbuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Maka lamun yakin Allah maha melihat dan sempurna penglihatannya, tidak terhijab dengan apapun, maka kita mestinya jangan maksiat kepada
Allah. Kenapa? Karena semua perbuatan kita disaksikan oleh Allah, zahir ataupun batinnya. Maksiat zahir, maling, ngerampok, nginem, bok dengan, mati dengan, itu maksiat zahir dilihat oleh Allah. Ataupun yang tersembunyi maksiat batin, dengki, hasad, iri, tidak suka sama orang, sama jelas dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin kita dilihat oleh Allah. Mungkin malaikat gak ngelihat, tetapi Allah jelas, sama, tidak ada beda. Rasa iri kita, dengki, hasad kita kepada seseorang, sombong, pamer, ujub, riak kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi hamba yang memahami ini sifat basarnya, melihatnya Allah, maka tentu dalam setiap gerak-geriknya yang zahir tidak akan berucap, tidak akan bergerak, tidak akan bertindak sebelum dia pastikan ini tidak dalam maksiat kepada Allah. Hatinya juga ditata, senantiasa ditata hatinya, jangan sampai ada sifat-sifat yang akan mendatangkan kemarahan Allah dalam dirinya. Inilah sifat seorang hamba yang meyakini benar akan sifat basarnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mungkin kita terlihat khusyuk mendengarkan, tapi di hati kita juga Allah tahu apa yang dalam hati kita itu. Khusyuk kita itu karena siapa? Itu Allah tahu. Nah, jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, bagaimana kita lazimkan ya perkara ini wujud dalam setiap hati-hati kita sebagai orang-orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat itu benar, hak adanya. Nah, makanya nanti ketika kita sudah mati, ketika kita dilihatkan catatan amal kita, kaget kita. Ternyata apapun yang kita telah buat, entah kita sendiri yang mengerjakannya atau hanya di dalam hati kita, itu ditulis semua. Kita kaget aja, oh ternyata Allah, isinya cuman kita pegang kepala, tidak ada satupun yang dilupakan oleh Allah. Dari setiap gerak-gerik kita, zahir batin kita sama sempurna dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, maka inilah maksudnya kita mengkaji akidah ini, supaya kita tambah dekat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah takut kepada Allah. Beda kita kalau takut dengan makhluk dan dengan Allah, itu beda. Kalau kita takut dengan makhluk, kita akan menjauh darinya. Tapi kita takut kepada Allah, semakin kita dekat dengan Allah. Kalau kita takut misal si singa, mesti temannya jauh dari singa itu, temannya dekat ke makhluk. Kalau kita takut dengan makhluk, mesti menjauh kita. Tapi kalau kita takut dengan Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Semakin ditemani maksiat, semakin terdekat dengan Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Semakin terberani, nah mulai makhluk semakin terberani, semakin terdekat kan dia. Melimpok dia lagu teman terberani kan Allah, semakin terjauh leman Allah Subhanahu wa taala. Apa insyaallah ya? Insyaallah mungkin ada yang bertanyakan sebelum kita lanjutkan. Ya. Makanya ngaji itu, usahakan kita ngaji itu kita ada masa untuk kita itu muhasabah dalam ngaji. Memang nuntut ilmu kan perintah Allah, tapi yang kita ingin itu ngaji itu, tambah ngaji itu tambah ada manfaat faedah yang kita dapatkan. Kalau sekedar ngaji ya mungkin menggugurkan kewajiban atau mendapat pahala, tapi yang kita mau ngaji itu bagaimana bertambah amal kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah bertambah, kemudian apa, rasa kasih sayang kita dengan sama kita semakin bertambah. Nah, itu yang perlu kita introspeksi itu. Jangan kita ngaji-ngaji tidak ada perubahan, bahkan semakin kita keras hati, semakin kita berani dengan Allah Subhanahu, semakin kita malas-malasan berdalil dengan ini sehingga tidak buat amal. Nah, itu jangan. Maka ulama mengatakan di antara bukti amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti akan ada perubahan. Termasuk ngaji kita ini jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti akan membawa perubahan. Kita semakin tawadu, semakin terendah hati, semakin dikasih sayang dengan ini pertanda ngaji kita ini mulai membentuk perubahan.
mulai mudah nangis, mulai kasih sayang dek batur-batur mulai nikmat dalam ibadah. Ya, itu berarti bertanda ngaji kita ini membuahkan. Tapi ngaji sekedar ngaji ya mungkin mau pahala, tapi perubahan yang inti dari ngaji, berkahnya ngaji itu tidak akan kita dapatkan, insyaallah ya. Nah, maka ngaji niat dari rumah, ya Allah aku berangkat ngaji, mudah-mudahan peririk diriku, peririk lisanku, peririk atengku, peririk pandanganku, peririk pendengaranku, peririk langkah-langkahku. Kita berangkat ngaji, insya Allah selesai ngaji itu mesti ada perubahan walaupun sedikit. Tapi kalau tetap kita niatkan seperti itu, berangkat ngaji, ya Allah aku berangkat ngaji untuk islah, perbaiki pandanganku, nanti lama-lama akan terbimbing sih, karena niatnya memang seperti itu. Lagi kok lamun terniat hadir to ketimbang lek balik nganggur ngaji, ketimbang ada terporo ada temu pahala, ya pahala dapat kita pahala, cuman inti ngaji itu tidak kita dapatkan, insyaallah ya. Ya, mulai sekarang setiap majelis-majelis yang kita hadiri begitu, niat dalam hati kita untuk itu supaya bermanfaat, lebih perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ya. Dan mungkin juga sedikit yang sampaikan niki juga perlu untuk kita sama-sama sebagai bahan renungan kita terhadap saudara muslim kita yang sekarang sudah hampir 20 harian yang ada di Palestina sana. Itu saudara muslim kita semua itu. Kita punya tanggung jawab untuk membela, membantu mereka-mereka tersebut. Maka bagaimana kita usaha untuk semampu kita, kalau nggak bisa berangkat ke sana minimal kita bantu dengan harta. Kalaupun harta nggak bisa, kita bantu dengan doa. Kalaupun doa juga malas, jangan kita lemahkan para pejuang-pejuang yang berjuang di sana. Jangan kita katakan, ada sebagian penceramah mengatakan makat dek nadalu hijrah, makat nemetem di Palestina, makan tebum. Tuan-tuan makan Allah. Kalau orang-orang Palestina itu tinggalkan Masjidil Aqsa, siapa yang akan jaga? Itu targetnya orang Yahudi Zionis itu akan menjadikan Masjidil Aqsa itu dirubuhkan, akan dibangun haikal Sulaiman namanya, yang mereka yakini akan menjadi tempat bersejarah, berbarokah. Kalau orang Palestina nggak diam di sana, hijrah semua, otomatis akan dibangun itu. Maka jangan kita lemahkan perjuangan teman-teman kita, saudara muslim kita, para mujahidin di Palestina itu, support dia. Minimal kita doakan. Punya HP kirim supaya banyak orang tahu, semakin banyak doakan orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan kita tinggal diam saja urusan iya, bahaya kita. Man lam yahtamma bi amrin muslim falaysa minhum, kata Nabi. Siapa yang tidak peduli dengan saudara muslimnya bukan termasuk orang muslim dia itu. Ada selain mengatakan bukan termasuk umatku. Insyaallah ya. Nah, mungkin kita doakan. Dan insyaallah niki ada jamaah kita Pak Musa akan berangkat umroh dengan keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan dalam berangkatnya, di perjalanan, dan juga ketika sampai sana juga dimudahkan dalam manasik-manasiknya, mengerjakan nusuk ibadah umrohnya sampai selesai dalam keadaan sehat, selamat, afiat, barokah, dan kembali pun mendapat predikat umroh yang makbul dan mabrur. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat ini ditakdirkan secepatnya dibeli jatah rezeki untuk bisa berangkat. Kita mohon kepada Allah, berdoa jangan matikan kita sebelum ke dua tempat suci itu. Kalau enggak haji minimal umroh. Insyaallah kita doa-doa sungguh-sungguh, insyaallah Allah akan sampaikan kita, insyaallah ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-jami' lil khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan baca selawat.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.